bilang aja apa di agama Buddha mengenal yang dibilang black magic. Sama kan ya? Karena nanti kau bilang black magic lebih luas. Santet atau teluh. Kalau pelet bagaimana? Ya, itu permainan kebatinan. Permainan santet, teluh, dengan tujuan mau menyakiti atau membunuh orang lain. Atau malah ada yang sebaliknya. Pelet untuk supaya memiliki yang bersangkutan. Dan biasanya kalau yang pelet-peletan begini, itu karena cinta yang tak berbalas ya. Daripada rayu-rayu susah, lebih baik dukun berbicara. Bahasanya begitu sekarang. Belum lagi yang lain. Sudah bosan kere, jadi ya lebih baik pergi ke pesugihan. Itu semua permainan kebatinan, dan biasanya main ini menggunakan bantuan makhluk lain, kerjasama dengan makhluk lain. Nah, ini perbuatan jelek. Sebab kalau santet teluh itu kan mau menyakiti atau membunuh orang lain. Kalau pelet itu untuk memiliki orang lain. Kalau pesugihan kepingin jadi kaya karena serakannya itu. Bagi seorang Buddhis, jelas hal itu jangan dilakukan. Saya belum jawab pertanyaan, tapi saya potong dulu. Akibat perbuatan ini nanti, yang bersangkutan akan hidup menderita. Ya, model seperti tadi yang saya katakan, yang melanggar sila itu. Dia akan menderita, menjadi pengikut dari makhluk yang membantu dia, atau dia menggantikan kedudukan makhluk itu. Dan kapan mau jadi manusia, entah. Pasti membutuhkan masa yang sangat lama. Entah ratusan ribuan tahun jadi makhluk seperti itu. Di situ baru bisa jadi dia kapok-kapok tapi tak berdaya. Nasi betul-betul sudah gosong dan sudah jadi abu. Bukan lagi cuma gosong lagi. Sudah jadi abu. Terlalu berat. Jangan ada umat Buddha yang begitu. Walaupun sudah bosan kere, jangan lakukan pesugihan itu. Itu mirip aja nanti. Anda akan menderita. Buat apa cuma dalam kehidupan ini berapa tahun kelihatan happy-happy, tapi sesungguhnya itu cuma fata morgana, karena nanti penderitaannya lebih parah, jauh daripada itu. Nah, sebagai rumus tadi sudah disebutkan bahwa bisa saja si A tidak senang kepada si B, jadi dia mau santet atau teluh dia, bikin dia menderita. Maka si A pergi kepada si dukun, minta bantuan dukun supaya menyantet atau meneluh orang lain tersebut. Dukun biasanya bukan bermain sendiri. Dia itu punya teman joint venture, kalau rupanya punya perusahaan masing-masing, punya saham kali. Yaitu makhluk lain, dan biasanya itu asura. Dia minta kepada asura yang kerjasama dengan dia, you ada proyek. Si A tidak suka sama si B. Proyeknya apa? Bikin dia sakit perut terus-terusan. Atau kalau perlu, bikin mampus sekaligus. Ya sudah. Si asura ini, makhluk ini, melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang si B, si sasaran,
Kalau karmanya buruk, dia kena. Sulit dia tangkis. Tapi kalau karmanya baik, bisa tertangkis. Nah, tapi karma baiknya itu apa? Antara lain yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita disantet atau tidak, adalah antara lain, ada banyak, tapi antara lain, rajin baca parita. Apa urusannya baca parita? Orang nyantet kok, kita disantet mau baca parita. Ya kalau sudah kesantet baru mau baca parita, itu namanya, itu sudah luka baru mau dikasih obat. Tapi ini diharapkan sebelum dapat serangan penyakit lain, kita sudah punya pertahanan kuat. Loh, apa pertahanannya baca parita? Nah, disitulah rahasia permainan spiritual. Dibilang rahasia karena kita tidak mengerti. Padahal sebenarnya logikanya di situ sederhana. Kita tahu parita-parita termasuk yang dibilang nyamcing itu begitu. Itu cing itu kan sutra maksudnya. Ajaran Sang Buddha. Nah, parita-parita juga ada yang berbentuk suta. Di zaman Sang Buddha yang memberikan khotbah-khotbah Dhamma. Nah, parita-parita yang kita bacakan, atau nyamcing itu, atau liamkeng itu bisa sutra itu sendiri, atau bagian-bagian dari sutra itu. Jadi zaman sekarang kita baca parita atau nyamcing atau sutra tersebut, itu namanya kita mewakili Sang Buddha. Apalagi sebelum baca parita tersebut atau sutra-sutra tersebut, kita melakukan pengundangan para dewa, Aradhana Dewata. Nah, saya kira Aradhana Dewata sudah sering dibacakan. Ada yang sudah bisa ingat kata-kata yang di dalam Aradhana Dewata itu, antara lain bunyinya di awal. Ya, saya langsung ke bahasa Indonesia saja. Semoga semua dewa di alam semesta datang di sini. Di bawah bunyinya, sudah waktunya untuk mendengarkan Dhamma dari para petapa. Ya, maksudnya ya dari Sang Buddha. Jadi dengan kata lain, kita mengundang para dewa itu untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha. Ketika kita baca parita atau nyamcing tersebut, maka dengan kita sering melakukan itu, dewa-dewa yang ada di sekitar kita lebih lama, lebih banyak. Karena mereka itu datang untuk mendengar Dhamma Sang Buddha. Dengan begitu juga kita sebagai pembabar Dhamma alias Dharma Duta, atau juga dibilang acarya mereka atau guru, mereka akan lindungi atau jaga. Kita kemana-mana pun mereka akan ikuti. Jadi hebat kan? Kalau ada anak Buddha yang suka menyebarkan Dhamma, memberikan khotbah, dia kemana-mana dilindungi oleh para dewa. Sampai dia pacaran pun di bawah pohon toge, dewa-dewa pun lindungi dia. Lihat semua apa yang dia lakukan. Kacaulah dia kalau begitu. Tapi konsekuensi karena dia sebagai guru diikuti oleh para dewa. Nah, ketika dia lagi jalan, entah dia di mana, di rumah, dia dihantam oleh orang yang bermain black magic melalui dukun. Nah, dukun menyuruh asura atau makhluk lain untuk mengganggu kita. Tapi kalau kita kemanapun, kita bobo pun dijaga oleh para dewa, nah ini si asura tersebut nggak berdaya. Dia lihat banyak bodyguard kita. Jadi tentu saja kita tertidur,
Tapi murid-murid kita yang antara lain mereka itu dewa, tidak tidur. Jadi para dewa inilah yang tanya sama si Asura. Mereka pakai bahasa dewa loh. Tanya, jadi si dewa tanya kepada Asura, "Hey you, what do you want?" Itulah bahasa dewanya. "We want to kill your boss." Oh, sorry. Kalau mau ganggu bos, lawan kita dulu. Oh, tapi karena pasukannya banyak, larilah si Asura. Itu dengan kata lain memang karma kita kuat. Bagus juga. Dan karma itu bisa dipertahankan apabila sila kita baik. Tapi kalau sila kita bobrok, payah. Sebab tadi saya sudah katakan para dewa melindungi kita selama sila kita baik. Tapi kalau sila kita bobrok, antara lain melanggar sila ketiga, itu bocor namanya dia nanti. Karena dikatakan di komentar di dalam Dhammapada Atthakatha, apabila orang itu punya sila bobrok, apalagi melanggar sila ketiga, para dewa bisa membaui kebusukan orang itu dari jarak 10 km. Langsung tahu, aduh bos bengkok. Wah, kacau. Nah, nanti para dewa ini cuti dulu 1-2 hari. Pas waktu itulah dia diserang oleh black magic. Ya, tembus. Sebab itu, pertahanan paling indah adalah sila itu sendiri. Ditambah dengan banyak berbuat kebajikan lain, antara lain adalah baca parita itu. Sebab itu, bacalah parita atau niamcing itu kapan saja, di mana saja ketika Anda ada waktu. Jangan pakai alasan lagi. Aduh Romo, saya tidak tahu artinya. Bahasa Pali itu ngeri, nggak ngerti artinya. Jangankan bahasa Pali, Mandarin aja juga nggak ngerti kan. Tapi jangan khawatir, terjemahannya ada. Itu cuma karena malas, itu aja persoalannya. Buku parita juga ada, terjemahannya sudah ada di situ. Bilang aja malas. Nah kalau malas ya siap mati aja lah. Tapi cuma begitu. Orang malas kan begitu. Nah kalau Anda memang mau kuat, luar dalam, meditasi. Jadi bukan cuma baca parita lagi, meditasi. Sampai mencapai tingkat-tingkat jana. Nah itu artinya meditasi yang berhasil. Karena kalau seseorang bermeditasi sudah mencapai tingkat-tingkat jana, berarti dia punya kemampuan mencapai alam-alam Brahma. Sedangkan Asura kelas bawah, wah kalau Asura datang bermain, diperintah oleh dukun untuk ngerjain kita, kita cuma pelototin nanti si Asura. Kamu ngapain di sini? Begitu lihat kita pelotot, ya lari itu. Pulang dia ke bos. Wah berat bos. Itu yang mau diserang itu kuat banget. Tapi aku udah capek. Mana bayarannya? Nah karena mereka itu berhasil atau tidak minta bayaran. Tanya kepada yang punya gawe itu. Dia yang suruh. Nah kamu gak berhasil minta dia. Nah sekarang apa yang jadi? Senjata makan tuan. Nah, orang juga yang bermain black magic bisa kena sendiri dia kalau dia tidak siap. Sebab itu harus hati-hati. Dan sekali lagi, bagi umat Buddha, ya, dari tadi saya sudah katakan, jangan main-main itu. Tidak ada gunanya yang begitu-begitu. Walaupun nafsu Anda bergejolak dengan hebat, kepingin pelet orang yang kita sukai. Karena jatuh cinta katanya. Jangan lakukan itu. Karena kenikmatannya sebentar, namun Anda akan celaka lama. Jadi jangan kerjakan itu. Ya, sudah.